Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan harian di pagi hari ini, saya undang kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Kepadamu lah Tuhan kami senantiasa berharap menyembah sujud. Di pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, jiwaku mengharapkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, setiap manusia pasti mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Setiap pribadi dan jiwa kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, biarlah Tuhan senantiasa memelihara, menolong, menyertai setiap pribadi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, tentu kerinduan itu senantiasa kita berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu datang di dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan selalu dinantikan sebagai seorang pengawal, seperti security atau satpam menantikan datangnya pagi hari. Tentu apa yang mereka alami di dalam kesepian di malam hari, tentu ada kegelapan, suasana dingin. Tentu mereka sangat menanti-nantikan pagi hari untuk berganti shift, untuk menantikan terbitnya matahari, pertanda di dalam kehidupan terang itu yang senantiasa, yang selalu diharapkan setiap kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, itulah penggambaran Daud ketika menuliskan Mazmur 130 ini. Seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi hari. Itulah perasaan Daud. Dan kita juga yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus yang senantiasa kita rasakan bahwa hadir di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita. Memiliki ketenteraman, ketenangan hati, ketenangan jiwa kita ketika ada hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan kita. Ia yang menanti-nantikan Tuhan, seperti Alkitab menuliskan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah. Tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena Tuhan ikut campur di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita memulai pekerjaan kita, kita undang Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing, dan menolong kita. Apa saja yang kita kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti jiwa kita haus akan kasih Tuhan dan mengharapkan Tuhan membimbing dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dunia boleh semakin terpuruk, tapi ia akan selalu mendapat kekuatan yang baru, sehingga orang banyak melihat ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kehidupan kita juga kita rasakan dalam situasi kondisi saat ini. Menurut kita banyak tantangan dan problema hidup. Tetapi ketika kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita tidak takut dan kita tidak akan gentar, karena Tuhan yang beserta kita, Immanuel, yang senantiasa menolong dan memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ada dua hal yang kita lihat dalam perikop ini. Yang pertama, jiwaku mengharapkan Tuhan. Tentu hidup kita berharap kepada Tuhan dalam segenap hati dan segenap jiwa kita. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang merindukan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan datangnya pagi. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap waktu, setiap saat, yang senantiasa memberikan kita pengharapan baru, memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mau menyembah sujud di hadapan Tuhan, disitulah kita merasakan betapa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Pemazmur begitu merindukan kehadiran Allah, dan ia menggambarkan seperti seorang penjaga yang menunggu fajar terbit di pagi hari. Menunggu memang menjadikan perjuangan bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang layak dinantikan. Jiwaku haus kepada Tuhan.
tentu kita memiliki sikap kita, kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, berseru dan memohon lewat doa permohonan kita, dan hubungan pribadi kita mau menyembah sujud di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita di dalam menjalani hari-hari hidup yang kita jalani sampai saat ini dan untuk hari-hari yang datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, Mazmur 121 ayat 2 dan sampai ayat yang ke-7. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan ketika kita ada di dalam naungan Tuhan, ketika Tuhan yang mau bertindak menolong setiap kita. Tidak seorang pun bisa menyakiti kita, mencelakakan kita. Bahkan dalam situasi kondisi apapun, tetapi kita mau berserah diri, terpaut kepada Tuhan saja, bahwa kasih setianya lebih dari hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, yang kedua yang kita lihat dalam perikop nats firman Tuhan ini, Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Adakah hidup kita juga selalu dalam sikap menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Mari kita mau responi, kita mau senantiasa menantikan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tentu kita mau mencari wajah Tuhan di pagi hari ini lewat puji-pujian dan penyembahan kita, lewat kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau duduk di kaki Tuhan, biar Tuhan yang berbicara bagi kita pada saat ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, yang hendak kita lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan lewat doa, karena kuasa doa bagi anak-anak Tuhan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penjaga menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan semangat dan sukacita, karena mereka yakin bahwa giliran jaga akan berakhir tak kala fajar mereka menantikan di pagi hari terbitnya matahari. Itu juga yang kita alami saat ini, menantikan Tuhan, waktunya Tuhan untuk datang kedua kalinya menjemput kita. Bagi orang-orang yang dikasihinya, supaya hidup kita kedapatan dalam ketaatan dan kesetiaan, menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga hubungan kita senantiasa baik dengan Tuhan. Tidak mau jauh dari Tuhan, tetapi kita mau melekat akan kasih Tuhan. Kita mau dengar-dengaran suara Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pada saat ini waktu yang tepat
Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan terus kita berjalan untuk berkarya, beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab kita. Baik sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita diundang mengambil bagian peran kita masing-masing sesuai dengan poksi. Sebagaimana Tuhan mau percayakan, Tuhan taruhkan hikmat bagi kita. Talenta dan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Supaya kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Ini aku Tuhan, bentuklah aku seperti biji matamu, seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita harus terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menantikan bahwa bagian iman percaya kita kepada Kristus, hidup yang mau melayani, berbagi di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ayat Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan yang memampukan kita, karena Tuhan yang mengurapi kita, karena Tuhan yang memberikan ekstra lewat iman percaya kita bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan baru, di dalam Tuhan ada semangat baru. Itu sebabnya di pagi hari ini kita percaya untuk melakukan pekerjaan kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk senantiasa menyertai menuntun kita. Tetaplah semangat, tetaplah fokus, andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami senantiasa berharap kepada Tuhan saja, merindukan Tuhan di dalam segala aktivitas, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menantikan Tuhan datang kembali untuk menjemput kami, untuk bersama-sama di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami terus menyala untuk bersemangat lagi, untuk berkarya, untuk melayani dimanapun kami Tuhan utus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Inang tahu gak, di tanggal 15 Juni nanti kita ada acara apa? Tahu, acara drama musikal. Benar Inang, jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing. Jangan lupa, see you.